225. Kita mulai? Sudah siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan pada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Da'wad Dawa. Selesai kita dari kitab Nawaqidul Islam, maka kita lanjutkan kembali kepada kitab Da'wad Dawa. Hari ini membahas tentang dampak buruk maksiat adalah bantuan manusia kepada musuhnya. Yang dimaksud di sini adalah, kalau dalam versi bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesia di halaman 208, dalam bukunya 208, dalam versi bahasa Arab di PDF di halaman 225. Di halaman 225, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa min 'uqubatiha, di antara hukuman pelaku maksiat, annaha madadun, maksiat itu berupa pertolongan dari manusia yang dengan itu dia menolong musuhnya untuk mengalahkan dirinya sendiri. Itu merupakan pasukan yang memperkuat musuh untuk memeranginya atau untuk memerangi dirinya sendiri. Allahumma inna nas'aluka. Jadi intinya, kita punya musuh tidak? Ada enggak musuh kita? Kalau ada yang bilang enggak, saya merasa enggak punya musuh. Orang yang merasa enggak punya musuh paling gampang dibodohi sama musuh. Karena dia merasa enggak punya musuh. Musuh kita siapa, Ustaz? Syaitan. Kadang dia pakai lisan teman kita, dia pinjam lisan teman kita. Kadang dia pakai tangan orang nyakitin kita. Kadang dia pakai manusia lain untuk mengganggu kita. Musuh kita itu ada, musuh kita syaitan, dan dia akan berusaha terus menyesatkan kita sampai kita menemani mereka di neraka. Ini yang dimaksud, bahwasannya maksiat itu memperkuat syaitan untuk mengalahkan diri kita sendiri. Jadi hukuman pelaku maksiat, dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, maksiat itu adalah bentuk pertolonganmu
untuk membantu syaitan agar syaitan mengalahkan dirimu sendiri. Ini yang dimaksud maksiat bantuan manusia kepada musuhnya, yaitu musuhnya syaitan. Wadzalika bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala ibtala hadzal insanu bi'adu la yufarriqu tarfatal 'ain wa la yanamu anhu wa la yaghfal an wa yarah wa huwa qabilu min haitsu la yarah. Ini musuh kita luar biasa nih. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji manusia dengan musuh. Yang musuh ini tidak pernah meninggalkan sekejap mata pun terhadap manusia. Yang musuh ini nggak pernah tidur, tapi kita sering tidur. Yang musuh ini nggak pernah lalai, tapi kita sering lupa. Yang musuh ini nggak bisa kelihatan, tapi dia ngelihat kita. Ini musuh kita. Dia nggak pernah tidur, dia nggak pernah capek, kita capek. Dia nggak kelihatan sama kita, tapi dia musuh kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah, musuh ini tidak akan mungkin kita bisa mengalahkannya. Satu saja kekuatan contoh, dia musuh kita nggak bisa lihat dia bisa lihat kita. Kalah nggak kita? Kalau dalam peperangan, kita nggak bisa ngeliat musuh kita, dia bisa ngeliat kita pasti mudah dibunuh. Belum lagi musuh ini nggak pernah lalai, nggak pernah tidur, nggak pernah capek, nggak pernah lupa untuk terus membisikkan kita. Berarti, musuh yang begini dahsyat, kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan bisa mengalahkan musuh ini. Kemaksiatan itu memperkuat musuh kita untuk menguasai diri kita. Sampai akhirnya musuh kita lebih bisa mengendalikan nafsu kita daripada diri kita mengendalikan nafsu kita sendiri. Akal, pikiran bilang enggak. Tapi nafsu bilang iya. Habis itu masuk pikiran lagi, dibisikkan lagi. Nggak apa-apa, lakukan aja. Dikit doang kok. Habis ini kamu sedekah. Habis itu ntar Ramadan kamu umroh. Udah dosa kamu dihapus. Nggak apa-apa, lakukan aja. Antara hati, pikiran, bisikan terkadang berkelahi. Perkelahian ini pernah istirahat nggak, Ustaz? Enggak. Walaupun kita tidur, kadang-kadang perkelahian ini nggak istirahat. Lalu, perkelahian ini, pertikaian dan pertengkaran ini, kalau kita melakukan kemaksiatan, maka hasrat untuk melakukan dosa itu menjadi lebih dominan dalam diri. Ini yang dimaksud kalau melakukan maksiat telah membantu syaitan untuk mengalahkan diri kita sendiri. Kebalikannya, kalau melakukan puasa, sholat, istighfar, itu melemahkan syaitan untuk mengalahkan kita. Orang puasa, begitu lagi puasa, diajak maksiat. Enggak, saya puasa. Orang puasa, lagi puasa, diajak berbuat atau berkata kotor, atau diajak berantem, diajak orang untuk berkelahi. Enggak, saya puasa. Ternyata puasa menjadi penguat dia untuk mengalahkan hasrat dan keinginan yang salah. Tapi terbalik daripada itu, maksiat memperkuat hasrat untuk berbuat dosa. Bahkan kita bisa jadi kalah dengan hasrat berbuat dosa dibanding kemurnian dan kejujuran akal untuk meninggalkan dosa. Sehingga kemaksiatan mendominasi dalam diri. Ini yang dimaksud setan atau kemaksiat itu membantu setan terhadap manusia, membantu musuh terhadap manusia. Dikatakan di sini, wa yarahu qabilu min haitsu la yara.
wa yabdal juhdahu fi ma'adatihim fi kulli hal. Musuh ini selalu mencurahkan segala kemampuannya untuk masuk dalam peperangan ini. Wala yada amran yakidu bihi fayaqdir ala isalu ilai wa illa awsalu. Tidak ada satu kesempatan pun kalau dia bisa menipu manusia, dia masukkan tipuan itu tanpa manusia sadar. Ini kalimat sebenarnya luar biasa. Ya, dia berusaha masuk dalam segala lini untuk menyesatkan manusia, walaupun terkadang masuk dalam perkara yang manusia nggak sadar. Gimana contohnya Ustadz? Terkadang datang dalam konteks baik, padahal ada makar dan tipu daya syaitan di dalamnya supaya jelek. Contohnya bagaimana, Bu? Biasanya contoh dia berselubung dengan kalimat menjaga silaturahmi. Ini contoh. Gimana Ustaz? Gak apa-apa lah Ustaz, sama teman-teman silaturahmi kan. Silaturahmi kan pahalanya besar. Sebab datang rizki, Allah juga ridhoi. Iya, boleh. Tapi ternyata silaturahminya dalam perkara yang salah. Ketika dia sudah terjebak di silaturahmi yang salah, dia nggak bisa keluar. Bahkan dia diami kesalahan, dia ikuti arus kesalahan. Kenapa? Gimana Ustaz sendirian di sini? Mau nggak mau yang ngikutin yang banyak aja. Akhirnya dengan pintu silaturahmi, padahal iblis atau setan ingin memasukkan dan menjerumuskan dia dalam dosa. Ada seorang pemuda, Masya Allah, dulunya ya qadarullah, dulunya dia jahiliyah, punya teman-teman jahiliyah, khamr, mabuk, semua kenakalan pemuda dia lakukan. Allah takdirkan dia tahu agama, Allah kasih dia hidayah, kesadaran. Mulai dia tinggalin teman-temannya. Begitu dia tinggalin teman-temannya, kan sudah mulai terputus nih. Teman-temannya mulai nggak dengar informasi dia kemana. Dia juga udah punya dunia lain di mana. Begitu dia sudah menjalani dunia lainnya dan merasa aman, kayaknya saya udah baik lah. Temannya hubungin melalui media sosial. Bro, kemana aja sombong amat. Silahkanlah, mau jadi orang agama ya silahkan. Tapi kan kita masih bisa ketemu, masih bisa ngobrol, masih bisa bareng. Ayo dong, kita ngobrol-ngobrol lagi dong. Kumpul lagi nih, teman-teman rindu sama kamu. Apa katanya? Iya ya, coba anda dakwahin nih orang. Satu onta merah nih. Di dalam tongkrongan 20 orang onta merah semua nih, Masya Allah. Semangat dia datengin tongkrongannya. Teman-temannya yang dulu. Begitu dia duduk di tongkrongan yang dulu, ternyata dia sendirian. Dia mau ngomong, nggak bisa apa-apa. Dia mau ninggalin, udah tanggung tempatnya di situ. Akhirnya yang tadinya dia mau merubah orang, perlahan demi perlahan dia kembali. Pintu awalnya dibilang apa? Silaturahmi. Silaturahminya benar, tapi jebakan perlahan demi perlahan nggak disadari. Banyak yang seperti ini, ya. Nasallallahu salam wal afiyah. Maka kita terkadang mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah, terkadang ada dari arah kebaikan yang diselipkan syaitan karena kekurangan ilmu dan iman kita, malah menjadi sebab kejelekan. Bukan kebaikan yang salah, tapi syaitan dapat memanfaatkan hal, momen, keadaan itu. Sehingga, ini kata Syekh tadi, perhatikan, dia nggak pernah lalai. Dia nggak pernah lalai terhadap musuh tadi. Ini kita baca, musuh tadi menyerangnya pada setiap kesempatan tuh. Kesempatan apapun dia cari supaya tetap kita jatuh dalam kesalahan. Setiap kali musuh itu mempunyai kesempatan membuat makar itu tipu daya terhadap manusia. Tentu saja ia akan melakukannya
dengan meminta bantuan kepada keturunan moyangnya, yaitu syaitan dan kalangan jin. Juga kepada selain mereka, yakni syaitan. Bahkan ada kisah ini, kisah yang dikisahkan oleh para ulama. Bahkan ini kisah disebutkan dalam buku-buku banyak. Seorang ahlul ibadah, pemuda, bujang, ahlul ibadah, soleh, dan gak ada kesibukan dia kecuali ibadah. Sampai di kampungnya terkenal dia adalah ahlul ibadah. Keterkenalan ini menyebabkan dia dihormati, disegani. Sampai di kampung itu ada seorang laki-laki punya adik perempuan, hidup dia cuma berdua, laki-laki sama perempuan. Si abang laki-laki ini pengen sapar, jauh, nggak mungkin dia bawa adik perempuannya. Sementara di kampung itu nggak punya keluarga lain, cuman adik sama abang ini. Maka si abangnya berpikir, siapa yang paling aman kutitipi adikku ini? Di kampung itu ada ahlul ibadah. Datang ke ahlul ibadah, ini aku mau safar sekian lama dan tidak ada di kampung ini yang paling kupercayai kecuali engkau. Kutitipkan adik perempuanmu ini kepadamu. Dia menganggap, ya kenapa nggak salah bantu orang? Ya biarkan saja dia di sini, toh juga saya bisa bantu dia. Apa yang terjadi? Si laki-laki ini sama seperti kebiasaannya beribadah kepada Allah. Tapi lama-kelamaan berinteraksi. Si perempuan pun sadar kalau dia tinggal di situ, dia harus melayani, mungkin membuat makanan, mungkin membersihkan rumahnya, mungkin memberikan minuman, mungkin memperhatikan kebutuhan laki-laki tadi. Tapi ternyata khidmatnya perempuan ini meluluhkan hati dia. Yang tadinya fokus ibadah, sekarang udah mulai dia melihat wanita ini. Begitu dia melihat wanita ini, lama-kelamaan hatinya tertarik. Allah takdirkan, qaddarallah. Rasulullah mengatakan apa dalam hadis? La yakhulanna rajulun bimra'atin illa thalithuhuma syaitan. Tidaklah dua orang laki-laki dan perempuan berduaan dalam satu tempat kecuali ketiganya syaitan. Maka dimasukkan, ditumbuhkan birahinya, disyahwatkan, jatuhlah dia pada wanita ini. Begitu jatuh dengan wanita ini, ternyata qadarullah hamil. Tambah pusing dia. Ini dititipin ke saya gara-gara saya dianggap soleh. Di kampung ini orang tahu saya orang soleh. Ini sekarang dia hamil. Gimana caranya ngilangin ini, ngilangin jejak ini? Kata dia, kalau nanti bayinya digugurin, si cewek bisa ngomong. Tapi kalau ceweknya dimatiin, tinggal bilang sama abangnya, adikmu sakit, meninggal, kukuburkan. Akhirnya dia bunuh nih perempuan bersama janinnya, mati. Begitu sudah mati, perempuan ini bersama janinnya, takut dia. Takut kenapa? Takut ketahuan abangnya. Dalam ketakutan ini, pusing dengan ketakutannya, risau dengan dirinya, syaitan tiba-tiba datang. Mau nggak? Ku bantu. Apa nih bantuannya? Pokoknya kamu taat sama aku akan bantu supaya kau tidak ketahuan telah membunuh wanita ini. Dia berikan ketaatan kepada syaitan dengan ibadah. Mungkin dengan bunga, mungkin dengan sesajen. Telah dia lakukan, dia bukan lagi berzina. Berzina udah selesai, membunuh sudah selesai. Sekarang ngapain dia? Syirik. Setelah itu ketahuan ternyata anak perempuan itu dibunuh, dia pun dimatikan oleh orang kampung itu. Udah dia berzina, dia bunuh orang, dia syirik, dia mati. Awal masuk pintu rumah dia apa? Kamu kan orang soleh, jaga adik saya. Lalu bagaimana? Maka itu setiap pintu-pintu kejelekan
baginda Nabi kita sudah nutup. Bukan karena baginda Nabi SAW itu orang yang paling kotor hati, bukan. Kenapa baginda Nabi kita, Sayyidina Nabi Muhammad, Nabi yang paling afdol, tidak membolehkan laki-laki salaman dengan perempuan? Lah, salaman emang bikin hamil, Ustaz? Bukan salaman bikin hamil. Tapi habis salaman, tangan yang lembut kepikiran, besok mau salaman lagi. Akhirnya besok mau salaman lagi. Betul tidak? Itu makanya Rasulullah mengatakan jangan salaman. Kenapa Rasulullah melarang berduaan? Apakah berduaan, duduk jauh berduaan akan jadi anak? Gak bakalan jadi anak. Tapi berduaan pasti ada yang ketiga. Yang ketiganya siapa? Setan. Ada perempuan. Ini perempuan. Tadinya sih rumah tangganya sama suaminya adem, ayem, Masya Allah, dia layani suaminya dengan baik. Tapi ya ekonominya nggak banyak. Tapi nggak juga dibilang kurang, nggak banyak. Ya kurang lah kalau dia mau main-main ke Jepang, kurang lah gitu. Gimana kalau gardannya dua? Suami kerja, istri kerja. Tujuannya apa? Awalnya bantu suami. Bagus nggak covernya? Covernya bagus, bantu suami. Ternyata begitu di kantor, saya selama ini di rumah aja, Ustaz. Yang saya tahu cuman suami laki-laki. Ternyata di kantor banyak lebih gagah daripada suami. Subhanallah. Kalau suami kadang-kadang marah, Ustaz. Teman kantor kalau saya salah ngasih taunya baik, lembut, nggak ada yang marah. Ya subhanallah. Ya. Plus duit dia banyak, udah punya gaji sendiri, nggak butuh uang suami. Ada orang lebih ganteng, lebih lembut, lebih baik, duit banyak, udah nggak butuh suami. Nggak ada suami juga saya bisa hidup. Tentram nggak? Akhirnya setan masuk, udah ganti suamimu, kata dia. Allah Akbar. Awalnya masuk dalam kata saya mau bantu suami. Akhirnya saya ganti suami. Allahu Akbar. Begitu juga laki-laki. Ustaz, kasihan, anaknya 3, nggak ada yang nyekolahin. Saya sekolahin, Ustaz. Masya Allah. Awalnya dia bantu, akhirnya terjebak dalam kemaksiatan. Artinya bukan kita menutup diri dari kebaikan. Cuman pesan ini semua, jangankan pintu kejelekan, dari pintu kebaikan setan bisa nyelip. Dari pintu kebaikan setan bisa nyelip, karena dia nggak pernah tidur, dia nggak pernah capek, dia nggak pernah lengah, dia selalu bikin makar. Ini yang dibilang tadi, tipu daya. Di sekolahan, ini maaf ya, setiap hari guru ketemu dengan murid yang sama. Murid yang sama, gurunya laki-laki, muridnya anak SMP, SMA perempuan. Asalnya bercanda, ngobrol, ketawa, tanpa hijab yang benar, tanpa etika yang benar. Lama-lama kelamaan, dengan alasan sopan santun, tangan ustadznya dicium. Gak apa-apa Ustadz mah gak ada nafsunya. Kata siapa Ustadz gak ada nafsunya? Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullah. Alasan awalnya adalah santun, menghargai guru. Ujung-ujungnya kerusakan. Bagaimana solusinya Ustadz? Apa yang dikatakan Rasulullah lakukan, karena itu benteng dari segala kejelekan. Apa yang diajarkan Rasulullah lakukan, karena dia orang yang paling tahu bagaimana menutup pintu-pintu syaitan nyusup dalam diri kita. Sama seperti itu juga ketika
Bisnis. Ini kalau bapak-bapak bisnis. Ustaz, saya sih bisnis lancar aja Ustaz. Saya nggak mau macam-macam, nggak mau ini, nggak mau itu. Qadarullah ditakdirkan dia dapat pesanan bisnis dari kantor tertentu. Dia sih speknya betul, barang yang dia masukkan betul. Tapi kantor itu memberikan syarat ini dan itu. Aduh Ustaz, gimana ya? Kalau saya tolak kan dia yang minta Ustaz, bukan saya yang minta. Gini aja deh, kalau ada untungnya nanti sebagian saya kasih yatim piatu Ustaz. Yang gak halalnya saya kasih yatim piatu. Yang halalnya buat saya. Itu kan awal. Lama-kelamaan menganggap diri saya juga yatim piatu Ustaz. Saya juga gak punya bapak, gak punya ibu. Ya subhanallah. Hati-hati, pintu syaitan masuk dari mana saja. Loh, semengerikan itu Ustaz. Iya. Lalu kalau Ustaz bisa mengerikan itu menyebabkan kami kecewa, menyebabkan kami putus asa dong Ustaz. Berarti belum nangkep pesan yang akan saya sampaikan. Apa pesannya? Kita lemah tidak? Sangat bahaya tidak? Dengan tipu daya syaitan? Bukan putus asa yang keluar dalam diri. Kita punya Allah, gantungkan sekuat-kuatnya diri kita kepada Allah. Artinya perkuat hubungan kita dengan Allah. Itu solusinya. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kokohkan hatiku di atas agamamu. Jangan merasa aman. Jangan. Siapapun kita. Ini saya baru dengar ini. Ada beberapa ya pengajian dulu ibu-ibu. Saya tahu orangnya, sebagian saya tahu. Rajin sedekah, rumah tahfidz dia buat di mana-mana. Tapi ada satu yang kadang dia nggak tinggalkan. Kemaksiatan itu dia nggak tinggalkan. Dia menganggap remeh kemaksiatan itu. Sampai akhirnya hari ini dia malas sholat, malas berjilbab. Semua tahfidz Quran dia tutup. Malas dia, nggak mau dia anggap bahkan segala sesuatu yang mengajak dia untuk sholat, untuk ingat kepada Allah, dianggap cerewet sama dia. Saya nggak suka sama orang cerewet. Subhanallah. Orang yang masih hidup, semoga Allah balikkan lagi hatinya kepada kebaikan. Semoga Allah balikkan hatinya kepada kebaikan. Tapi apa sebabnya? Tadi, gangguan-gangguan syaitan selalu menyusup. Ini kita bahasnya nih. Syaitan akan cari segala kesempatan. Setan akan cari segala kesempatan. Kesempatan apapun itu akan ada cara setan menggelincirkan kita. Kemudian kata Syekh, ya, dikatakan di sini, wa madda haulahu isyraq wa nasaba lahu fikhaqu wa shibak. Wa qala li'amanhim dinukum aduwukum adu abikum. Dia berkata kepada penolong-penolongnya, yaitu kepada jin dan penolong-penolongnya tadi. Ya. Katanya di sini, sementara kalian di neraka dia mendapatkan rahmat, sedangkan kalian mendapatkan laknat. Kalian tahu apa ya? Musuh itu berkata kepada pembantunya. Maksudnya pembantunya di sini syaitan tadi. Binasakanlah musuh kalian, yaitu manusia. Sekaligus musuh moyang kalian, yaitu moyang kalian maksudnya iblis dan Adam dulu bermusuhan. Jangan sampai kalian gagal dalam hal ini sehingga dia mendapatkan surga, sementara kalian di neraka. Dia mendapatkan rahmat sementara kalian mendapatkan laknat. Kalian tahu apa yang telah menimpa kita berupa kehinaan, laknat dan terjauhkan dari rahmat Allah. Kita mendapatkan ini karena mereka, karena manusia. Oleh sebab itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan orang-orang tersebut bersama kita dalam bencana ini, yaitu sama-sama masuk neraka. Sesungguhnya kita tidak akan bisa tinggal bersama dengan orang-orang soleh dari kalangan mereka di surga. Mereka udah putus asa. Setan tidak akan bisa masuk surga. Kalau gitu, dia mau manusia yang akan masuk neraka. Walamma alima subhanahu anna Adam wa banihi qad bulughu bihadzal adu. Ketika Allah mengetahui bahwasannya Adam dan keturunannya mendapatkan musibah, telah dibulu. Bulu ini telah diberikan ujian dengan ujian ini. Anna qad sullita alaihim
wa amaddahum bi asakir wa junud wa yalqanu biha wa amaddu aduwahum aidan bi junud wa asakir. Ketika Allah tahu, yaitu Adam dan keturunannya mendapatkan musibah akibat musuh ini, gangguan musuh ini, musuh yang telah menguasai mereka, maka Allah membantu dengan pasukan dan tentara untuk menghadapi musuh tersebut. Dan musuh manusia juga dibantu dengan pasukan dan tentara. Maksudnya begini, kita dikasih musuh sama Allah. Musuhnya siapa tadi? Setan, yang gak pernah lalai, gak pernah tidur, gak pernah lupa, terus dendam dan iri sama kita. Setannya, musuhnya selalu memantau kita. Allah maha adil, gak mungkin kita dikasih lawan yang lawan gak seimbang sama kita. Maka pasti walaupun dia gak melihat kita gak melihat mereka, mereka melihat kita, seolah-olah itu adalah kekuatan bagi mereka, tapi Allah pasti akan berikan kepada kita bantuan-bantuan, sehingga mereka tidak akan bisa menguasai kita. Kalau Allah kasih kita musuh, yang musuh itu lebih dominan kepada kita, dan kita tidak diberikan pertolongan, tentu pertikaian dan perkelahian ini gak adil. Sementara Allah maha adil, maka Allah berikan kepada kita senjata-senjata. Coba lihat betapa banyak setan lari terbirit-birit karena kita cuma baca Al-Fatihah. Betapa banyak setan lari karena kita cuma bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan dalam sebuah cerita ini, seorang penyihir suatu hari datang, ini penyihir di Arab ya, datang konsumennya minta, kamu sihir si fulan nih, ini fotonya, dilihat sama dia, oke, alamatnya di sini, oke, dia suruhlah jinnya ini untuk ganggu orang ini. Ini orangnya, fotonya sudah ada, si jin itu pergi. Setiap jin itu pergi ke rumah orang tadi yang ingin disihir tadi, si jin bilang, aku nggak dapat orangnya, aku cuma dengar suaranya aja, tapi orang nggak kelihatan. Kata si dukun, ada orang aku lihat dia ada di rumahnya. Balik lagi tuh jin. Jadi dia bilang, enggak, aku cuma dengar suaranya, orangnya di mana nggak tahu. Balik lagi tuh jin, akhirnya diketahui orang ini selalu baca zikir pagi petang. Diganti sama Allah, jin juga nggak bisa ngelihat dia. Adil tidak? Apa yang dilakukan? Zikir. Maka supaya kita punya senjata dalam menghadapi musuh-musuh kita yang nggak pernah lengah ini, kita harus tamengi diri. Maka doa pagi sore itu dikatakan hisnul muslim. Apa arti hisnul? Tameng, penjagaan, benteng seorang muslim. Benteng dari apa? Benteng dari syaitan. Termasuk sholat. Sholat itu benteng kita supaya tidak diganggu oleh syaitan. Maka orang yang paling mudah disihir, orang yang gak sholat, orang yang gak zikir. Apalagi maaf, tubuhnya kotor, mandi junub gak pernah mandi, mandi biasa saja, gak pernah ingat tentang Allah, tentang mandi junubnya. Batinnya pun kotor, gak sholat, gak zikir, gak minta ampun kepada Allah. Kekotoran itu mudah bagi syaitan untuk menguasai orang seperti ini. Maka coba lihat, setiap orang yang punya ritual dengan syaitan, itu salah satu ritualnya pasti kebanyakannya nggak boleh wudu, nggak boleh bergerak, nggak boleh mandi, nggak boleh apa-apa. Betapa? Iya, karena berarti pasti dia nggak sholat, pasti dia juga nggak berwudu, pasti dia juga ngapa-ngapain. Sampai ada orang yang bikin ritual dengan syaitan supaya dia dibikin kaya, syaratnya dia harus jalan dari Jakarta, bertelanjangkan kaki sampai ke gunung di Jawa Tengah. Selama perjalanan gak boleh wudu, gak boleh mandi, gak boleh ngapa-ngapain kecuali tidur. Subhanallah. Ya, itu semua supaya setan mudah menguasai dia, mudah menguasai dia. Tapi kalau pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah pasti
Orang yang berzikir itu pasti tidak diganggu oleh jin. Kita bilang zikir, membaca ayat kursi, membaca zikir pagi petang itu tameng. Tameng ini selalu melindungi kita. Tapi ingat, musuh kita syaitan gak pernah lengah, gak pernah tidur. Kita kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas. Maka baginda Rasulullah SAW pun dia pernah terkena sihir. Kalau dibilang baginda Rasul terkena sihir karena kelemahan iman, bukan. Rasulullah terkena sihir bukan karena kelemahan iman. Maha suci Allah dari segala kekurangan, tidak akan mungkin. Lalu kenapa Rasul kok bisa kena sihir, Ustaz? Dia Rasul, Nabi. Jawabannya adalah agar menjadi pelajaran. Kita sangat bisa kalau Nabi pun kena sihir. Jadi Nabi pernah kena sihir. Yang ganggu siapa? Syaitan, musuh-musuhnya dan bersama orang-orangnya. Lanjut lagi, kata dia di sini. Dan musuh yang telah menguasai mereka, maka dia membantu mereka dengan pasukan dan tentara untuk menghadapi musuh tersebut. Maksudnya Allah membantu kita untuk menghadapi musuh tersebut. Dan musuh juga, musuh manusia yaitu jin dan syaitan, juga dibantu dengan pasukan dan tentaranya. Ini namanya Hizbullah dan Hizbu Syaitan. Hizbullah itu adalah pasukan-pasukan yang membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hizbu Syaitan itu adalah pasukan-pasukan yang memperkuat syaitan untuk melemahkan kita. Di antara Hizbullah dan Hizbu Syaitan adalah orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Ulaika hizbu syayatin. Mereka itu Hizbu Syaitan. Yang membisikkan ketakutan, membisikkan keraguan, membisikkan kebimbangan kepada Islam sehingga kita ragu kepada Islam. Mereka memang wujudnya manusia, tapi sebenarnya mereka telah diperalat oleh iblis untuk menjadi pasukan iblis menyesatkan manusia. Dukun itu jin atau manusia? Manusia, tapi diperalat oleh jin. Dia merasa dia yang memperalat jin, padahal dia diperalat oleh jin untuk menyesatkan manusia. Itu namanya pasukan iblis. Karena dia diperalat oleh syaitan untuk memperkuat barisan syaitan. Tapi Allah yang maha baik memberi juga pasukan yang memperkuat kaum muslimin. Itulah orang soleh, itulah nabi, itulah ulama, itulah orang-orang yang memberikan nasihat dengan ilmu yang benar. Karena mereka memperkuat pasukan Allah. Lah, kita kumpulnya kemana? Kumpulnya ke pasukan Allah yang memperkuat agama Allah dan menambah keyakinan ilmu dan iman kita. Atau kita kumpulnya kepada orang yang menambah kelemahan keimanan kita. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang memperkuat keimanan dan keilmuan kita, berarti kita sedang menamengi diri kita dari gangguan-gangguan dan keraguan-keraguan syaitan. Allah mensyariatkan jihad sepanjang hayat di dunia, yang jika dibandingkan dengan akhirat hanya seperti satu napas dari napas-napasnya. Itu maksudnya ya, satu hari di akhirat bagaikan 1000 tahun. Kalau dibandingkan akhirat dengan dunia, ya mungkin dunia ini kita 63 tahun, satu harinya aja 1000 tahun. Berarti kalau diambil 1/10-nya saja dari sehari, berarti itu cuman 100 tahun. Lah 100 tahun itu dibandingkan akhirat mungkin 24, ya taruhlah 1 jamnya dia, 1 jamnya akhirat itu dibanding dunia bisa jadi lebih daripada 50 tahun. Jadi kalau umur kita 60 tahun lebih, berarti kalau dibanding akhirat cuman 1/4 jam. Kalau begitu, umur kita dibanding akhirat itu nggak ada apa-apanya. Sabar kita di dunia yang 60 tahun itu cuman sekitar 1 jam dibanding sabar kita dengan akhirat yang abadan selama-lamanya.
Maka jika dibandingkan umur kita dunia dengan akhirat, kata Imam di sini, kata Imam Ibnu Qayyim, dibandingkan dengan akhirat hanya seperti satu nafas dari nafas-nafasnya. Allah memberi harta dan jiwa kaum mukminin dengan surga. Allah membeli harta dan jiwa kaum mukminin dengan surga. Nah, ini berkaitan dengan musuh Allah. Siapa musuh Allah? Ternyata pasukan musyrikin yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW itu adalah pasukan syaitan yang diperalat oleh dan ditunggangi oleh syaitan untuk membunuh Rasulullah. Maka membunuh mereka pun itu termasuk daripada jalan kebenaran, yaitu membunuh orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah. Mereka membunuh atau terbunuh. Lantas Allah mengabarkan bahwa itu adalah janji yang ditegaskan dalam Alkitab yang paling mulia, Taurat, Injil, Al-Quran, sekaligus menggambarkan bahwa tidak ada yang lebih menempati janji daripada Allah. Selanjutnya Allah memerintahkan mereka agar bergembira dengan transaksi ini. Maksudnya transaksi jual beli. Allah beli harta kita, Allah beli jiwa kita, Allah beli raga kita. Dengan apa? Dengan surga. Kalau kita berani mengorbankan jiwa kita di jalan Allah, maka Allah akan berikan surga. Itu bayarannya. Barang siapa yang ingin mengetahui nilai jual beli tadi, yaitu nilai jual beli Allah, maka hendaklah dia melihat siapa pembelinya. Yang beli Allah. Harga yang ditawarkan, harganya surga. Dan siapa yang melangsungkan proses transaksi? Adakah keberuntungan yang lebih besar daripada ini? Transaksi manakah yang lebih menguntungkan daripadanya? Subhanallah. Ini perumpamaan yang luar biasa dari Imam Ibnu Qayyim. Ya. Kalau kita menjual sesuatu, lalu barang tadi dijual, kita jual, dibeli dengan harga yang berlipat-lipat ganda lebih, dan yang membelinya adalah orang yang tidak pernah mengingkari janji, pasti kita sangat suka dengan jual beli itu. Jual beli apa contohnya? Macam-macam. Kita jual beli, contohkan saja, ada orang tiba-tiba nawar ke kita, rumah kita ditawar. Umpamanya pasaran rumah kita di daerah kita pasarannya 2 miliar. Kata dia, rumah kamu saya beli deh. Berapa? 2 triliun. Jangan. Maksud jangan lama-lama, buruan, saya butuh duitnya, kata dia. Ambil rumah saya. 2 triliun. Oke, kamu ketika megang 2 triliun, apa yang kamu beli? Oh, saya beli rumah lagi, Ustaz. Akan habis gak uang itu? Akan habis, Ustaz. Allah beli jiwa raga kita dengan surga. Kalau dinilai dengan surga, maka semua yang kita jual tidak ada artinya kalau dihargai dengan nilai surga. Pembelinya adalah Allah. Maka itu di Quran Allah sering mengabarkan antara manusia dan Allah dengan jual beli. Allah yang beli. Bahkan terkadang Allah menggambarkan apa yang diberikan manusia di jalan Allah dengan pinjaman Allah yang minjam. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan pulangkan dengan lipat ganda pinjaman yang baik tadi. Jadi harta kita, letih kita, jiwa kita, tenaga kita yang kita keluarkan untuk Allah, itu pasti Allah akan bayar dengan lipat ganda yang lebih. Nilainya adalah surga. Allah pun menguatkan perkara ini bagi manusia melalui firman-Nya. Di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 13. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil orang beriman. Kenapa tidak dipanggil wahai manusia? Karena kalau ini levelnya adalah level iman. Karena tidak semua manusia dapat ini. Kalau dia mau dapat ini, dia harus beriman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, mau enggak kutunjukkan pada kalian
tijarah, bisnis, barter, jual beli, yang menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Kalau kalian bayar ini, kalau kalian berikan ini, kalian akan selamat dengan jual beli ini. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Satu, beriman kepada Allah dan Rasul. Ini pondasinya. Sebelum amal yang lain, ini dulu harus beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul, lebihnya dari perbuatan dia belum tentu berarti dan belum tentu baik. Maka beriman kepada Allah dan Rasul menjadi pondasi, dasar. Kemudian tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Ada orang yang berjiwa, suatu hari ada orang datang ke Rasulullah, "Ya Muhammad," panggilnya saya masih Muhammad. "Kalau aku ikut perang dan aku mati dalam perang, apakah aku juga masuk surga?" Kata Rasulullah SAW, "Iya, kalau kau mengucapkan la ilaha illallah." Jadi ketika itu dia belum Islam, tapi dia pengen perang karena dia mendengar katanya perang masuk surga. Kata Rasulullah SAW, "Iya, tapi kamu harus mengucapkan la ilaha illallah." Maka ketika itu dia langsung mengucapkan la ilaha illallah. Peperangan itu peperangan yang pertama kali dia lakukan, dan peperangan itu peperangan yang terakhir. Setelah itu dia meninggal, belum pernah sholat sama sekali. Tapi kenapa? Apa yang ingin kita sampaikan? Dia menjadi syahid fisabilillah tentu setelah beriman. Kenapa sih Ustaz harus beriman dulu? Karena itulah dasarnya. Sehebat apapun, sebaik apapun, semanfaat apapun yang dia lakukan, kalau dia tidak didasari keimanan, percuma. Dia sedekah sebesar gunung tapi nggak mau beriman. Dia ikut dalam pasukan kaum muslimin, membela orang Islam, memerangi orang kafir, tapi tidak beriman, percuma. Karena iman itu adalah kunci agar Allah ampuni, maafkan, dan masukkan ke dalam surga. Imanlah tempatnya. Jangan kita pakai akal-akalan, pakai perasaan, pakai kira-kira. Jangan. "Ustadz, masa sih? Kan dia kebaikannya udah banyak. Masa kebaikan yang banyak cuman gara-gara dia nggak beriman sama Allah, Allah nggak masukkan dia ke surga?" Kan ada orang seperti ini sekarang. Ada tidak? Ada. Tahu nggak katanya siapa yang kemarin? Penemu Bolham. Coba Masjid Nabawi, Masjidil Haram diterangi dengan bola lampu. Kalau nggak ada bola lampu, itu Masjid Nabawi, Masjidil Haram gelap nggak? Berarti penemu bola lampu bermanfaat tidak? Masa manfaatnya kayak begitu dia masuk neraka? Ini syubhat namanya. Lah kamu mau beramal apapun kalau tidak beriman kepada Allah, maka tetapnya tempatnya neraka. Paman Rasulullah apa kurang baiknya? Abu Thalib apa kurangnya? Gak ada bela Rasulullah dengan harta, dengan jiwa, dengan kehormatan. Gak ada yang berani ganggu Rasulullah. Abu Thalib. Tapi ketika gak mau beriman dan gak mau mengucapkan la ilaha illallah, masuk neraka. Masuk neraka. Jadi agama ini bukan akal dan perasaan kita. Agama ini milik Allah. Mau kita berdagang dengan dagang Allah? Baik. Oh, kayak yang penting kan akhlaknya baik, Ustaz. Masa orang udah baik masuk neraka juga? Akhlak baik itu step kedua. Kamu tidak akan bisa step kedua kamu lakukan kalau step pertama kamu tinggalkan. Step pertamanya adalah beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah lalu dia melakukan akhlak yang baik, sedekah walaupun sedikit. Akhlak yang baik, sedekah walaupun sedikit menjadi berharga. Tapi kalau dia langsung sedekah, nggak mau beriman kepada Allah, walaupun dia berinfak sebesar gunung Uhud emas, Allah tidak terima infaknya. Di dalam surat As-Saff ini Allah mengatakan, "Yu'tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Itu semua lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu.
Kalau itu yang dilakukan, beriman, lalu berjihad di jalan Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosamu. Allah akan maafkan engkau. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Allah akan memasukkan kalian ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tempat tinggal yang baik di dalam surga Adnan, surga yang tertinggi. Dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang paling besar. Allah definisikan sukses di sini adalah orang yang masuk surga. Kalau belum masuk surga, jangan ngeklaim diri sukses. Kalau cuman masih dapat dunia, tapi belum taat kepada Allah, jangan katakan sukses. Karena sukses bagi seorang mukmin ketika dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fawzul azim. Lanjut ayatnya. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Lalu kata Allah, ya, karunia yang lain, wa ukhra. Tadi kan udah dapat ampunan, ya kan, dimasukkan surga, diberikan tempat tinggal yang nyaman, diberikan kefauz, kemenangan, kesuksesan, wa ukhra. Yang lain daripada itu tambahan, masih ada tuhibbunaha. Yang dia mencintai, yang kamu menyukainya. Apa itu? Nasrullahi wa fathun qarib. Akan ada pertolongan Allah dan kemenanganmu dekat. Ini belum terjadi Fathul Mekah. Tapi Allah sudah kabarkan ke Rasulullah, kalau kamu korbankan hartamu, jiwamu di atas iman kepada Allah, Allah kabarkan, Allah akan menolong engkau dan Allah akan menangkan Fathun Qarib. Ini sebelum Fathul Mekah. Wa basyiril mu'minin. Kabar gembiralah orang beriman. Jadi para sahabat itu, walaupun belum Fathul Mekah, mereka sudah pede dengan yakin kalau kita beriman kita pasti akan menang. Karena di ayat ini sudah mengatakan, wa nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akan ada pertolongan Allah, kemenangan itu dekat, dan berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Berikutnya, tidaklah Allah menjadikan musuh berkuasa atas hambanya. Oke, Allah tidak akan mungkin menjadikan musuh kita menguasai kita. Lalu kita nggak dikasih senjata, nggak dikasih pelindung, nggak dikasih kekuatan sehingga musuh menguasai kita, nggak mungkin. Yang mukmin salah satu makhluk yang sangat dia cintai. Nggak mungkin makhluk yang dicintai Allah serahkan kepada musuhnya, dibiarkan dikerjain sama musuh, nggak mungkin. Melainkan karena jihad adalah perkara yang paling dicintainya. Nah, kalau ditanya begini, Ustadz, Allah cinta nggak kepada Nabi? Cinta. Allah cinta nggak kepada orang beriman? Cinta. Allah cinta nggak kepada orang soleh? Cinta. Lalu kenapa Allah perintahkan mereka berperang? Kan nanti mereka mati. Maka jawabannya, berperang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah lebih Allah cintai untuk mereka, agar mereka diberikan oleh Allah surga yang selama-lamanya. Allah sebenarnya nggak suka ngelihat kita susah. Itu bahasa yang lebih bebasnya. Tapi dengan kesusahan dan kesulitan, Allah bisa mengangkat kita lebih tinggi daripada keadaan sebelumnya. Maka akhirnya kesusahan dan kesulitan yang Allah berikan bukan untuk nyusahin kita, tapi untuk memuliakan kita. Allah sebenarnya nggak suka ngelihat kita sakit. Tapi kalau nggak sakit, kita nggak bersih dari dosa. Kalau nggak sakit, kita nggak banyak ingat dan istighfar sama Allah. Sementara istighfar, banyak ingat Allah, suci dari dosa, lebih Allah cintai untuk kita. Maka Allah takdirkanlah terkadang sakit supaya kita lebih mulia di sisi Allah. Itu seperti itu pula jihad. Allah sebenarnya tidak mau melihat atau
dilihat dari melukai para sahabat. Umar yang terburai perutnya, Hamzah yang terburai ususnya. Dari sisi itu, betul Allah nggak suka wali-walinya diganggu. Tapi dari sisi lain, Allah lebih suka wali-walinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala yang Allah berikan kepada wali-walinya, orang-orang yang Allah cintai, itu dasarnya adalah kecintaan Allah untuk dia. Maka dari sini orang-orang soleh ketika mendapatkan musibah dari Allah, mereka bukan lagi mengucapkan istighfar, bukan lagi mengucapkan mohon ampun, mereka mengucapkan alhamdulillah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah kalau mencintai satu kaum, dia akan ibtala, dia akan uji. Jadi kita kalau dapat musibah bilang apa? Bilang apa? Bilang alhamdulillah atau bilang innalillahi? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi orang mukmin yang baik imannya, terkadang musibah menjadi sebab dia bersyukur. Tapi itu posisinya posisi orang-orang yang berilmu dan beriman. Lanjut lagi katanya di sini. Jadi peperangan itu Allah tidak sukai. Luka, sakit dan mati sebenarnya Allah tidak sukai, tapi hikmah di baliknya ada sesuatu yang lebih Allah cintai. Kemudian dikatakan, kemudian Allah menolong hati dan pasukan yang lain. Oke. Tidaklah Allah menjadikan musuh berkuasa. Tadi Allah tidak akan menjadikan musuh berkuasa, melainkan karena jihad adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah. Pelaku jihad adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya serta dekat kedudukannya di sisi Allah. Bahkan Rabb kita mengingatkan bendera kedudukannya di sisi Allah. Bahkan Rabb kita mengingatkan bendera perang itu kepada intisari makhluknya, yaitu hati, yang merupakan tempat mengenal, mencintai, menyembah Allah, sekaligus tempat ikhlas, tawakal, tobat. Urusan perang ini Allah wakilkan kepada hati, dan dia menolong dengan pasukan dari kalangan malaikat yang selalu menyertai kaum mukminin. Allah mengatakan surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Baginya manusia adalah bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya, mu'aqibat, malaikat yang bergantian menjaganya di depan dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Jadi malaikat ini pasukan Allah menjaga kita. Kita dikasih musuh, tapi kita juga dikasih penjaga. Kita dikasih musuh, tapi kita juga dikasih senjata. Kita dikasih musuh, tapi kita juga ditolong supaya kita bisa ngadepin musuh. Kembali kepada poin, maksiat itu memperkuat musuh, melemahkan pertolongan Allah. Maksiat itu memperkuat musuh kita untuk menghadapi diri kita sendiri. Kemudian para malaikat tersebut datang silih berganti. Apabila sebagian pergi, maka datanglah sebagian yang lain untuk mengokohkannya, menyuruhnya mengerjakan kebaikan, mendorongnya menolong dan menjanjikan kemuliaan di sisi Allah. Mereka berkata kepadanya, sungguh ini hanyalah kesabaran sesaat, sedangkan engkau akan bersenang-senang untuk selamanya. Ya, sabar di dunia, kesabaran sesaat untuk mendapatkan kesenangan selama-lamanya. Cara Allah menolong kita agar terhindar dari musuh kita, syaitan. Jadi Al-Quran, malaikat, wahyu, nabi, ilmu, orang soleh, para ulama, para syuhada, itu pasukan-pasukan yang memperkuat barisan Allah untuk memerangi musuh-musuh kita, itu iblis. Maka jangan pernah jauh dari wahyu Quran, jangan pernah jauh dari ilmu, jangan pernah jauh dari orang-orang soleh, karena itu pasukan-pasukan yang memperkuat kita. Dia bilang lagi di sini, kemudian Allah menolong hati. Apa pertolongannya?
diturunkan wahyu dan firman-Nya. Allah mengirimkan Rasul-Nya serta menurunkan kitab-Nya untuk manusia. Maka bertambahlah kekuatan di atas kekuatan. Akhirnya jiwanya kuat, imannya kuat, ilmunya kuat, keyakinannya kuat, nggak bisa diganggu oleh syaitan. Bantuan di atas bantuan, pertolongan di atas pertolongan, dan persiapan di atas persiapan. Di samping itu, hati juga diperkuat dengan akal yang bertindak sebagai pendamping dan pengatur, dengan pengetahuan sebagai penasehat dan penunjuk. Pengetahuannya, ilmunya sebagai penasehat dan penunjuk, dengan iman sebagai pengokoh dan penolong, dan dengan keyakinan sebagai pengungkap hakikat perkara, sehingga seolah-olah ia melihat apa yang dijanjikan oleh Allah kepada wali dan golongannya atas musuh-musuhnya. Akal mengatur pasukannya, pengetahuan memberi masukan informasi tentang strategi perang. Pengetahuan memberikan, jadi ada akal, itu pasukan untuk mikir baik atau jelek. Ada wahyu untuk menambah kekuatan hati. Ada Rasul untuk menambah kekuatan iman dan keyakinan. Ada ilmu untuk membimbing dan menuntun kepada cara berpikir yang benar. Ini semua adalah senjata-senjata untuk memperkuat diri kita menghadapi syaitan. Coba dia punya akal, tapi akalnya nggak pernah diisi dengan ilmu, nggak bisa berpikir dengan benar dia. Dia punya akal, tapi akalnya tidak diisi dengan wahyu, tidak diisi dengan Quran dan hadis. Ketika dapat masalah yang diganggu oleh syaitan, malah cari jalan keluarnya pergi ke syaitan lagi. Kenapa? Dia punya akal tapi nggak punya bimbingan. Akal itu dia bisa berpikir sesuai dengan informasi yang masuk ke dalam dirinya, ke dalam jiwanya. Informasi yang masuk ke dalam akal dan jiwa itu namanya ilmu. Kalau ilmunya benar, maka informasinya benar. Kalau informasinya benar, maka perbuatan akan benar. Tapi kalau informasi yang masuk salah, maka perbuatannya juga akan salah. Tergantung informasi. Informasi yang masuk ke dalam akal dan jiwa itu namanya ilmu. Maka orang yang mau belajar ilmu agama, dia akan terbimbing cara berpikirnya, terarah cara berpikirnya. Cara berpikir yang terarah dan terbimbing dikarenakan ada ilmu yang masuk, menyebabkan keputusan dia pun mengambil keputusan benar. Ustadz, iya, suami saya beberapa terakhir ini berubah sikapnya, Ustadz. Iya. Gimana supaya ngebaliin dia seperti dulu pengantin baru, Ustadz? Emang udah berapa tahun nikah? Ya, baru 30 tahun, Ustadz. Iya. Karena menurut informasi yang dia dapat, ada dukun hebat. Informasi yang dia dapat siapa yang baliin? Dukun. Akhirnya dia pergi ke dukun karena informasi yang masuk di kepala dia itu. Ada orang pintar yang kalau orang pintar nih ngasih air, apalagi kalau ludah dia bercampur dengan air minum yang kamu minum, lebih mujarab tuh kata dia. Karena salah informasi di kepala dia tentang itu, akhirnya dia melakukan yang salah. Sadar nggak kalau dia salah? Nggak sadar, karena dia juga nggak tahu kalau itu salah. Karena salah informasi. Lah salah informasi ini kan bahasa halusnya. Bahasa yang lebih tegasnya, ya sesat. Orang salah arah sesat atau enggak? Saya ini bilang, ini saya informasikan, kalau ibu-ibu keluar, Blok M itu ke hidup kita, ilmu yang kita dapat, yang kita cari, informasi yang kita dapat, itu membentuk perangai cara berpikir kita. Selama ini dengar ceramah ustadz, kita akan diuji, Allah akan berikan jalan keluar, banyak zikir, banyak istighfar, banyak tobat. Ketika berbentur dengan masalah, karena informasi itu sudah pernah masuk, dia akan melakukan sholat, zikir. Kenapa? Informasi masuk itu. Berarti yang kita ingin tegaskan di sini, ilmu itu yang masuk ke dalam akal dan pikiran kita, itu adalah pasukan-pasukan Allah untuk menghadapi syaitan. Karena dengan ilmu kita bisa bersikap dengan benar menghadapi gangguan syaitan.
Maka orang yang tidak mau belajar ilmu agama nggak punya tameng ketika setan menyusup dalam pikiran dan hatinya. Jangan dikira nggak belajar ilmu agama gampang. Enggak, mudah ditipu oleh setan. Mudah disetir oleh setan. Mudah dikelabui oleh setan. Kita masih kembali agar kita kuat menghadapi musuh kita, ilmu perkuat, iman perkuat, Quran dan hadis itu penguat jiwa. Yang pelemah jiwanya apa? Maksiat adalah cara kita membantu setan untuk mengalahkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan maksiat lemah iman kita, dengan maksiat lemah pikiran kita, dengan maksiat lemah kekuatan keyakinan kita, akhirnya kita jatuh dalam dosa. Imam Ibnu Qayyim ingin menyampaikan, kalau kita melakukan maksiat, kita telah memperkuat syaitan dalam diri kita dan lingkungan kita. Itu maksudnya. Lanjut lagi. Sedikit lagi. Ya, 5 menit lagi. Ulaika hizbullah. Ala inna hizbullah umul muflihun. Mujadalah ayat 22. Mereka itulah golongan Allah. Dan ingatlah, golongan Allah, hizbullah, pasukan Allah, merekalah orang-orang yang beruntung, sukses. Berarti ada hizbullah yang kita bilang tadi, pasukan Allah, ada hizbu syaitan. Hizbullah Nabi, hizbullah Quran, hizbullah amal soleh, hizbullah ilmu, hizbullah malaikat, hizbullah berduduk dengan orang-orang soleh, hizbullah. Maksiat, syirik, berlaku dosa, meninggalkan Quran dan hadis, meninggalkan ilmu, hizbu syaitan, karena memperkuat barisan syaitan. Inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya pasukan kami, mereka pasti menang. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah katakan lagi, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kamu, wasabiru, dan teruslah sabar, warabitu, dan berjaga-jagalah kalian, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah sebutkan 4 kunci kalau menang dalam perang. Yang pertama sabar. Yang kedua sabar. Sabar 2 kali Allah sebutin. Lihat ini. Isbiru wasabiru. Sabarlah dan terus berusaha sabar. Sabarnya jangan sekali. Isbiru wasabiru warabitu. Jangan lengah, terus berjaga-jaga. Jangan lengah kita, karena musuh kita nggak pernah lengah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa takwa itu? Kerjakan amal soleh, tinggalkan maksiat. Lalu di akhirnya, la'allakum tuflihun, kalian akan beruntung dan menang. Jadi ternyata dalam peperangan ini modal kita sabar. Yang kedua, sabar lagi. Yang ketiga, jangan lengah. Perhatikan, nanti dia nyusup melalui apa. Yang keempat, bertakwa kepada Allah. Lakukan amal soleh. Takwa itu harus di atas ilmu. La'allakum tuflihun, kalian akan menang. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih poin dari kitab Da'u wad Dawa. Allahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Silakan Ibu. Ada mic-nya? Enggak ada? Mungkin suara bisa dikeraskan? Ya. Kenapa Ibu? Ya, di surga manusia di sekitar atroba. Atroba itu sekitar 30 sampai 35. Oke, benar. Oke. Yang pertama pertanyaannya adalah, kita di surga sekitar 33 tahun. Iya, nggak ada orang tua di surga. Orang tua nggak ada yang di surga, semua jadi muda. Juga nggak ada anak kecil di surga, semuanya jadi
dewasa. Karena Allah alam, puncak kesempurnaan sebenarnya baik fisik, baik pikiran, baiknya jiwa itu di usia 30 sampai 35. Di usia 40 memang betul mulai matang, tapi 40 lebih dikit itu mulai turun, fisik turun, keadaan turun. Kalau 30 sampai 35 itu di hal keadaan manusia yang sempurna. Di surga itu meletakkan manusia dalam keadaan paling sempurna. Itu letaknya surga. Maka dikatakan atraba. Ya, jadi anak kecil pun tidak ada yang di surga kecuali dia akan menjadi dewasa. Bagaimana dengan hadis-hadis yang mengatakan bahwasannya anak kecil sekarang yang sudah meninggal, dia itu dididik oleh Ibrahim alaihissalam. Ada hadisnya seperti itu kan? Anak-anak kecil itu akan dididik oleh Ibrahim alaihissalam. Maka jawabannya Allah alam, ya ketika sekarang belum ada keputusan surga dan neraka, mereka tidak akan mungkin dihukum, tapi mereka dididik oleh Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika nanti semua sudah jelas kedudukannya di surga dan neraka, bahkan nanti kematian akan dimatikan, disitulah manusia akan dimasukkan surga atroba, semuanya sebaya. Semuanya sebaya. Lalu pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana dengan mobil online? Apakah kita termasuk berkhalawat? Allahu alam, ya. Kalau mobil, selama mobilnya kacanya tidak tertutup, atau maksud tidak tertutup apa? Tidak gelap, kelihatan dari luar, itu tidak berkhalawat. Tidak berkhalawat. Ya. Dan di situ ada kebutuhan. Allahu alam, kalau para ulama masih membolehkan kalau hal-hal seperti itu. Ya. Jadi terutama kalau kendaraan-kendaraan online masih di dalam kota dan belum safar, itu insyaallah tidak berkhalawat. Apalagi yang kacanya masih tembus, yang terang, tidak gelap. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup ya? Mengenai sholat, Ibu. Bolehkah mengerjakan sholat sunnah tahajud sekalian sholat sunnah wudhu? Boleh jawabannya. Jadi sholat sunnah wudhu itu boleh dikerjakan dengan sholat qobliyah, boleh tahajud, boleh, duha, boleh diniatkan bareng. Sama-sama sunnah. Boleh, Bu. Boleh. Tapi kalau dia menyendirikan tentu lebih afdol kalau disendirikan. Seperti itu. Allahu a'lam. Cukup? Ya, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika